bersama saudara Yohanes Sumianto Didik dan saudari Maria Lestari yang lain termasuk menentukan dari kasih mereka dalam perkawinan suci. Bagi mereka hari sangat istimewa jika mendengar kesaksian Tuhan yang menunjukkan kepada mereka dan kita semua yang ada di sini. Mari kita menolong dengan mereka dengan doa kita yang tulus. Semoga Allah memberkati keluarga yang akan mereka bangun melahirkan ini. Saudara-saudari, mari kita mengucapkan diri agar kita layak merayakan misteri perkawinan yang suci dan agung. Saya mengaku di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak domba Allah, Putra Bapa, Engkau yang menebus dosa-dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menebus dosa-dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami, karena Engkaulah
Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada umat di Korintus. Saudara-saudara, carilah karunia-karunia yang paling baik. Tetapi saya menunjukkan kepadamu suatu jalan yang lebih baik lagi. Sekiranya saya dapat berbicara dalam semua bahasa manusia dan malaikat, tetapi tidak mempunyai cinta kasih, saya seperti gong atau canang yang bergemerincing. Sekiranya saya dapat bernubuat dan menyelami segala rahasia dan semua pengetahuan, sekiranya iman saya sempurna sehingga dapat memindahkan gunung, tetapi tidak mempunyai cinta kasih, saya bukan apa-apa. Sekiranya saya membagi-bagikan seluruh milik saya dan bahkan menyerahkan tubuh saya untuk dibakar, tetapi tidak mempunyai cinta kasih, saya tidak beruntung sedikit pun. Cinta kasih itu sabar, murah hati, tidak sombong, dan tidak bertindak kurang sopan. Cinta kasih tidak mencari untungnya sendiri, tidak cepat marah, dan tidak mengingat-ingat kejahatan. Cinta kasih tidak bersukacita atas kelaliman, tetapi ikut bergembira atas kebenaran. Cinta kasih menerima segala sesuatu, percaya akan segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menunggu segala sesuatu. Cinta kasih tiada berkesudahan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Aku hendak memuji Tuhan di setiap waktu.
Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang sungai Yordan. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan ia pun menyembuhkan mereka di sana. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak dan Ibu, saudara dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini adalah hari yang penuh sukacita. Kita semua berkumpul hadir untuk menyaksikan dua orang yang saling mencintai, yaitu Yohanes Cruz Junianto Pinitih dan Maria Dwi Lestari. Nah, mereka datang ke hadapan Tuhan dan kita semua untuk mengucapkan janji yang luar biasa. Nah, janji yang mereka nanti ucapkan itu bukanlah janji untuk hidup 1 tahun, bukan juga 5 tahun, atau bahkan janji bukan untuk sampai bosan, tetapi janji untuk setia seumur hidup, setia sampai akhir. Nah, Bapak dan Ibu, saudara dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita pikir-pikir, perkawinan itu memang sebuah keajaiban. Sering sekali saat orang masih berpacaran di zaman teknologi canggih ini, dikirim WhatsApp itu dibalas dalam hitungan detik. Setelah menikah, kadang pesannya sudah dibaca, tapi balasannya baru datang besok. Itu setelah menikah. Kalau ditanya, kok nggak dibalas? Maaf, tadi lupa, sibuk. Nah, terkadang juga saat pacaran, hujan deras pun diterjang demi bertemu dengan si dia pujaan hati. Setelah menikah, terkadang disuruh beli sesuatu ke warung depan rumah saja, kadang bertanya, emang nggak bisa pakai Grab atau online? Nah, ini sering terjadi dalam
perkawinan. Nah, Bapak dan Ibu, saudara dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan, khususnya yang kedua mempelai ini, cinta yang sejati itu tidak dibuktikan ketika semuanya indah dan romantis. Cinta sejati itu dibuktikan ketika kehidupan mulai berjalan biasa-biasa saja. Ketika perbedaan pendapat muncul, ketika kelelahan hadir, ketika kesibukan melanda dan berbagai tantangan kehidupan. Nah, hari ini lewat Injil Matius, Yesus berkata, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Dan Yesus juga menegaskan, demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Nah, Bapak dan Ibu, saudara dan saudari, perkawinan dalam gereja Katolik bukan sekedar kontrak dua orang atau kontrak ala bisnis saling menguntungkan, melainkan perjanjian yang melibatkan Allah sendiri. Karena itu orang yang dipersatukan itu bukan karena rasa suka, bukan hanya karena kecocokan karakter, bukan hanya karena ketika foto prawedding begitu menarik, begitu bagus, tetapi Tuhan ikut campur tangan di dalam kehidupannya. Nah, menjadi satu bukan karena selalu berpikir sama. Ya, seorang laki-laki tertarik dengan seorang perempuan bukan karena mereka sama, karena mereka berbeda. Nah, kalau jenisnya sama saling tertarik, nah ini bahaya juga. Bukan karena memiliki selera yang sama. Harus punya selera yang berbeda supaya keluarga itu menjadi hidup. Menjadi satu berarti tetap berjalan bersama meskipun kadang berbeda. Sebab dalam perkawinan itu tidak ada lagi aku, tidak ada lagi kamu, tetapi kita. Jadi jangan nanti bilang, saya kan begini, istri saya begitu, peduli amat. Nah, nggak bisa. Karena tadi dikatakan mereka bukan lagi dua, tetapi satu. Nah, lewat bacaan kedua hari ini diajarkan bagaimana pondasi perkawinan itu. Nah, Santo Paulus hari ini berkata, kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Kasih itu tidak cemburu, tidak memegahkan diri, dan juga tidak sombong. Nah, itulah kasih. Nah, maka saudara-saudari, apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus pada hari ini sungguh menarik. Nah, Paulus itu tidak berbicara tentang indahnya bunga mawar, makan malam yang romantis, atau kata-kata yang manis, atau kata-kata yang puitis. Ia berbicara tentang kesabaran, kerendahan hati, dan kemurahan hati. Mengapa? Karena itulah yang paling dibutuhkan dalam
hidup perkawinan. Nah, setelah menikah, pasangan kita ternyata tidak sesempurna yang kita bayangkan. Kadang suami lupa meletakkan barang pada tempatnya. Kadang istri bertanya sesuatu yang jawabannya sudah 3 kali dijelaskan, tapi terus bertanya. Kadang suami mendengarkan cerita istri sambil ngangguk-ngangguk, tetapi ternyata pikirannya kemana-mana. Kadang istri berkata terserah, padahal sebenarnya tidak terserah sama sekali. Karena itu Paulus meminta dengan kalimat yang sangat realistis, kasih itu sabar. Kesabaran dituntut. Dan Paulus juga melanjutkan, kasih tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak pemarah, dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Nah, Bapak dan Ibu, saudara-saudari, ini sangat penting dalam kehidupan rumah tangga. Karena dalam pengalaman ada pasangan yang bertengkar bukan karena masalah yang besar, tetapi karena menjadi gudang arsip. Kesalahan yang telah terjadi bertahun-tahun lalu masih disimpan dan sewaktu-waktu dikeluarkan. Padahal kasih sejati tidak sibuk menghitung kesalahan, tetapi belajar memberi pengampunan. Rumah tangga yang bahagia bukan rumah tangga tanpa masalah. Rumah tangga yang bahagia adalah rumah tangga yang memiliki kasih lebih besar dari masalahnya. Nah, maka kepada kedua mempelai Yohanes dan Maria ini, hari ini Tuhan mengingatkan, ya, jangan hanya menjadi pasangan yang pandai berfoto bersama, tetapi juga pandai berdoa bersama. Jangan hanya menggenggam tangan pasanganmu pada hari perkawinan, tetapi tetap saling menggenggam ketika menjalani kesulitan hidup. Jangan hanya berkata, "Aku mencintaimu," tetapi tunjukkan cintamu setiap hari melalui perhatian, melalui kesetiaan, melalui pengorbanan, dan juga pengampunan. Mengapa? Karena suatu hari nanti kecantikan itu akan memudar, ketampanan itu akan berubah, usia akan bertambah, dan keadaan hidup bisa berganti. Tetapi ada satu hal yang tidak boleh berubah, yaitu kasih yang berakar dalam Tuhan. Karena itu Santo Paulus menutup bacaan hari ini dengan kata-kata yang sangat indah. Kasih itu menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar, menanggung segala sesuatu. Dan Paulus mengakhiri, kasih itu tidak berkesudahan. Maka hari ini Bapak dan Ibu, saudara dan saudari yang dicintai oleh Tuhan, kita berdoa agar kasih yang diikrarkan di atas altar ini tidak berhenti pada kemeriahan pesta, tetapi terus bertumbuh setiap hari. Semoga kedua mempelai selalu ingat bahwa mereka tidak berjalan sendirian. Tuhan yang mempersatukan mereka hari ini
akan tetap menyertai mereka sepanjang hidup. Dan semoga kelak ketika rambut memulai memutih dan langkah tidak lagi sekuat sekarang, mereka masih bisa saling memandang tersenyum lalu berkata, "Terima kasih Tuhan, dulu aku jatuh cinta padanya. Hari ini aku tetap memilih mencintainya." Dan ternyata pilihan itu adalah salah satu berkat terbesar dalam hidupku. Sekali lagi, mencintai, mengasihi dengan penuh kesabaran, dan itu berlaku sepanjang hidup, bukan sampai bosan. Oleh itu, saudara-saudari, Tuhan sebentar lagi kita akan menyaksikan mulai berjanji setia seumur hidup dalam perayaan ini. Sebelumnya, silakan dua mempelai mohon doa berkat terima kasih. Tuhan
mempertahankan dan mengukuhkan perkawinan kalian, agar kalian saling mengasihi dengan setia dan menunaikan tanggung jawab sebagai suami istri. Maka sekarang saya meminta supaya kalian menyatakan maksud dan isi hati itu dengan menjawab pertanyaan saya. Yohanes Yulianto Diniti dan Maria Lestari, sungguhkah kalian dengan hati bebas dan terus ikhlas hendak meresmikan perkawinan ini? Ya, sungguh. Selama menjalani perkawinan nanti, bersediakah kalian untuk saling mengasihi dan saling menghormati sepanjang hidup? Ya, saya bersedia. Bersediakah kalian dalam penuh kasih sayang menerima anak-anak yang dianugerahkan Allah kepada kalian dan mendidik mereka sesuai dengan hukum Kristus dan gerejanya? Ya, saya bersedia. Untuk mengerjakan perkawinan kudus ini, saya mempersilahkan kalian saling berhadapan, berjalan tangan dan menyatakan kesepakatan kalian di hadapan Allah dan gereja mulai dari memulai kuliah. Di hadapan Tuhan, imam, orang tua, saudara, para saksi, dan semua yang hadir di sini, saya, Yohanes Yulianto Diniti, memilih engkau, Maria Dwi Lestari, sebagai istri saya. Saya berjanji untuk setia dan mengabdikan diri kepadamu dalam waktu susah dan senang, dalam untung dan malang, dan sehat maupun sakit. Saya berjanji mau mengasihi engkau, menghargai dan menghormati engkau selama-lamanya, sesuai dengan hukum gereja Allah yang kudus. Itulah janji setiapku yang tulus. Di hadapan Tuhan, Romo, imam, para saksi, orang tua, saudara, dan seluruh umat yang hadir di sini, saya, Maria Dwi Lestari, memilih engkau, Yohanes Yulianto Diniti, menjadi suami saya. Saya berjanji setia dan mengabdikan diri kepadamu dalam keadaan susah dan senang, di waktu sehat dan sakit, dalam untung dan malang. Saya mau berjanji mengasihi, menghargai, dan menghormati engkau untuk selama-lamanya, sesuai dengan janji Kristus, dan ini janjiku yang tulus. Atas nama gereja Allah dan para saksi dan umat sekalian yang hadir di sini, saya menegaskan bahwa perkawinan yang telah diresmikan adalah perkawinan katolik yang sah. Semoga bagi kalian berdua sakrament ini menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan yang dipersatukan Allah jangan diceraikan oleh manusia. Marilah memuji Tuhan. Syukur kepada Allah dan pemberian cincin perkawinan. Ya Tuhan, berkatilah kedua cincin ini. Semoga Engkau memperkaya yang ponakannya tetap bersatu dalam kesetiaan, tinggal dalam damai menurut kehendak-Mu, dan saling mengasihi dan menghormati. Semoga mereka selalu hidup dalam cinta kasih satu sama lain dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yohanes Yulianto Diniti, kenakanlah cincin ini pada jari istrimu sebagai lambang cinta dan kesetiaan. Maria Dwi Lestari, terimalah cincin ini sebagai lambang cintaku dan kesetiaanku kepadamu, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Maria Lestari, kenakanlah cincin ini pada jari suamimu sebagai lambang cinta dan kesetiaan. Yohanes Krusunyanto Trinity, terimalah cincin ini sebagai lambang cintaku dan kesetiaanku kepadamu, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Perkataan benda-benda rohani. Ya Allah, sumber cinta kasih, berkatilah kitab suci ini, agar dapat dipergunakan oleh keluarga baru ini sebagai sumber pengharapan dan penghiburan, serta kekuatan yang mampu membangkitkan semangat cinta kasih. Berkati juga salib ini, agar menjadi tanda kehadiran-Mu di tengah keluarga ini dan memberikan dorongan untuk selalu siap berkorban demi kebahagiaan pasangannya. Berkati pula rosario ini dan benda-benda rohani ini, agar menjadi tanda perlindungan Bunda Maria bagi keluarga baru ini, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada orang tua, anak-anak yang terkasih, terimalah kitab suci, salib, dan rosario ini sebagai bekal perjalanan hidup perkawinan, baik dalam suka maupun duka. Pergunakanlah semua ini dengan semestinya. Tuhan akan selalu mendampingi langkah kalian. Doa kami pun selalu menyertai kalian. Kamu bisa nggak? Kalau saya muat kamu cangkul. kalau nggak muat ya. Oh iya. Mau coba dipakai. Mana dipegang aja. Ya, saya jangan. Masih. Iya. Anak-anak. Bapak dan Ibu, saudara-saudari, inilah kedua mempelai yang berbahagia yang telah dipersatukan oleh Allah dalam perkawinan suci hari ini.
Maka sebagai doa bersyukur dan terima kasih kita, mari kita tutup mereka dengan bertuturkan meriah. Saudara-saudara terkasih, Tuhan telah berkenan menyempurnakan dan memuluskan cinta Yohanes Yunus Binti dan Maria Lestari. Maka sambil mengenangkan anugerah kebaikan dan cinta istimewa yang telah mereka terima, mari kita menyerahkan mereka kepada Tuhan melalui doa kita. Umat menjawab, "Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami." Semoga Yohanes yang Binti dan Maria Lestari yang baru saja dipersatukan dalam perkawinan suci selalu dikaruniai kesehatan jiwa dan raga. Marilah kita mohon. Semoga Tuhan yang memberkati perkawinan di Kana melalui kehadirannya senantiasa juga menjaga pasangan ini agar selalu setia pada janji perkawinan mereka. Marilah kita mohon. Semoga cinta kasih mereka akan berubah dan menjadi sempurna. Semoga mereka dapat saling mendukung dalam damai dan saling membantu, serta sebagai orang Kristiani mereka dapat menjadi saksi Injil. Marilah kita mohon. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Semoga umat Allah tumbuh dari hari ke hari dalam keutamaan, dan semoga semua orang yang berbeban berat dapat mendapat kekuatan dalam rahmat suci Allah. Marilah kita mohon. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Semoga rahmat sakramen perkawinan dari semua pasangan suami istri yang hadir di sini diperbarui oleh Roh Kudus. Marilah kita mohon. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Ya Tuhan, utuslah Roh cintamu atas pasangan yang berbahagia ini, agar mereka menjadi sehat dan sempurna. Jangan biarkan sesuatu mengganggu kebahagiaan mereka, karena Engkaulah yang telah memberkati mereka. Jangan biarkan pula mereka terpisah, karena Engkaulah yang telah mempersatukan mereka. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami.
Ya Tuhan, terimalah kurban yang kami persembahkan untuk perjanjian perkawinan yang suci. Engkaulah yang memulihkan pelaksanaannya. Semoga Engkau juga yang mengatur kelangsungannya dengan bijaksana. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Engkau mengingkari janji perkawinan dengan kami berhubungan yang penuh dan dengan ikatan damai yang telah terputuskan, agar kesuburan yang murni dari pasangan-pasangan suci menambah jumlah anak-anak angkatmu, sebab oleh penyelenggaraan dan kasih karunia-Mu ya Tuhan, secara mengagumkan Engkau mengatur agar keturunan yang melahirkan untuk memenuhi bumi menambah jumlah anggota gereja oleh kelahiran kembali dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, dengan pengantarannya bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami menyanyikan pada pujian bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepada-Mu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa.
lakukanlah ini sebagai kenangan akan nanti. Makan roti ini dan minum dari piala ini, Bapakku Tuhan, kami nyatakan hingga kedatangan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami semua berlayan dalam Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima hidup dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah mengadakan gereja yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih. Dalam persatuan dengan kami Leo, Papas dan Uskup kami Vincenzius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga ya Tuhan akan hamba-Hamba-Mu, Yohanes Pius, Yunanto Pendidik, dan Maria Lestari, yang telah menguatkan sampai pada hari perkawinan ini. Semoga dalam rahmat-Mu mereka tetap saling mencintai dan hidup. Ingatlah juga akan saudara-saudara kami, terkhusus untuk lembaga Rekta saat ini, dan semua orang yang telah meninggal dengan harapan akan kami. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami terlibat dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun berkenan kudus serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaraan Yesus Kristus itu bernama. Dimuliakan
dan menciptakan manusia menurut citra-Mu. Engkau pun menetapkan bagi laki-laki seorang perempuan sebagai penolong yang tak terpisahkan. Mereka bukan lagi dua, melainkan satu daging. Dan Engkau mengajarkan bahwa yang sudah dipersatukan tidak pernah boleh diceraikan. Ya Allah, Engkau telah menguduskan ikatan perkawinan dengan misteri yang begitu luhur, sehingga dalam janji perkawinan Engkau memperlambangkan sakramen hubungan Kristus dengan gerejanya. Ya Allah, di dalam Engkau perempuan bersatu dengan laki-laki dan komunitas insan yang pertama yaitu keluarga dianugerahi dengan berkat yang tidak bisa ditiadakan oleh apapun, tidak oleh kutukan dosa asal, tidak pula oleh hukuman air bah. Pandanglah dengan rela hamba-Hamba-Mu ini, yang setelah menjalin persekutuan perkawinan, mereka tetap mengharapkan berkat dan perlindungan-Mu. Curahkanlah anugerah Roh Kudus ke atas mereka, agar mereka tetap setia dalam ikatan perkawinan karena kasih-Mu yang dituangkan ke dalam hati mereka. Penuhilah hati hamba-Mu, Maria Dewi Lestari, mempelai perempuan ini, dengan rahmat cinta dan damai. Semoga ia mengikuti teladan hidup perempuan-perempuan kudus yang dipuji di dalam kitab suci. Semoga hati suaminya tertampak padanya dan diterima sebagai teman hidup yang setia dan juga setara. Semoga ia mendampinginya dengan rasa hormat yang pantas dan senantiasa mencintainya dengan kasih Kristus sendiri yang mencintai gerejanya. Maka kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, semoga hamba-Hamba-Mu ini tetap tinggal dalam ikatan iman dan pelaksanaan hukum-Mu. Semoga mereka yang sudah dipersatukan sebagai suami istri menjadi orang-orang terpandang karena kesempurnaan peri hidup mereka. Semoga mereka diteguhkan oleh Injil dan menjadi saksi Kristus yang baik di hadapan semua orang. Semoga mereka mendapat keturunan, menjadi orang tua yang patut dicontoh karena kebajikan, dan boleh melihat cucu cicit mereka. Akhirnya, semoga mereka mencapai usia lanjut dan masuk ke dalam kehidupan para kudus di dalam kerajaan-Mu. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Semoga damai Tuhan selalu bersama-Mu. Kristus
aku bersyukur Semoga kita semua yang menjadi Kristus dilindungi sampai kepada hidup yang kekal. Mohon perhatian Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih yang boleh menerima sakramen Pengambilan Kudus adalah di Katolik dan Baptis sudah menerima Pengambilan Kudus. Bagi saudara yang sudah menerima Pengambilan mohon tetap di tempat duduknya masing-masing. Terima kasih. Amin.
Puji syukur kepada Allah Bapa atas anugerah terindah yang telah dilimpahkannya kepada kami. Dengan segala kerendahan hati, kami yang berbahagia, Maria Dwi Lestari dan Yohanes Cruz Yunianto Tinite, keluarga Bapak Yohanes Saparianto dan keluarga Bapak Nikolaus Kirianto, mengucapkan terima kasih kepada Romo Paskalis Surbakti OFM Konventual yang telah berkenan memimpin perayaan Ekaristi Sakramen Perkawinan ini. Romo F.E. Krisno Handoyo PR bersama Romo Paskalis Surbakti OFM Konventual yang telah berkolaborasi menyelenggarakan penyelidikan kanonik di Paroki Roh Kudus Kebonarum Klaten dan Paroki Santo Petrus Kalirejo Lampung Tengah. Orang tua kami yang telah mendukung dan merestui perkawinan kami, Ibu Sisilia Seli Handayani dan Ibu Francisca Sudaryati yang telah berkenan menjadi saksi serta mendukung dan merestui perkawinan kami. Kami juga berterima kasih kepada kelompok paduan suara, lektor, mesdinar, dan koster yang telah membantu persiapan dan pelaksanaan perayaan Ekaristi Sakramen kami ini. Segenap anggota keluarga dan sahabat, serta para tamu yang telah hadir untuk memberi doa restu. Semoga Tuhan berkenan melimpahkan rahmat kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Kami mengucapkan terima kasih pula kepada semua pihak yang telah memberikan perhatian, bantuan dan doa restu selama persiapan dan pelaksanaan perayaan Ekaristi Sakramen Perkawinan ini, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kami keluarga besar mengundang seluruh warga gereja yang hadir di dalam perayaan Ekaristi untuk hadir pada acara resepsi setelah perayaan Ekaristi ini selesai di kediaman kami, Bapak Yohanes Saparianto, Kaliwungu. Demikian, terima kasih. Yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra
kami sudah selesai. Mari pergi memberi kesaksian tentang kebaikan Tuhan. Amin. Sekarang silakan memulai bersama orang tua dan ucapan pembimbingan.
Siap-siap orang tua putra. Kau satu dua hidupku, yang mimpikan selama hidupku. Terima kasih orang tua pengantin pria. Manten putri, Bapak Ibu manten putri.
Haleluya.
Mas. Izin ya. Masih, Pak. Ngapa foto-foto? Yo pose lho, mau ngendi-ngendi. Melalang buana. Bos. Bukan fotografer. Oke, sana Anda liputan, streaming ora kok kan. Bener? Oh, bar gini, bar salam-salam. Enek premier kan? Enek. Kayaknya enak loh, tapi kayaknya entek belum tak bayar. Sepertinya. Da Vinci. Emang harus berbayar apa? Harus berbayar ya karena dibuka. Offline. Aneh. Nah, saya. Sandingku Pak, aku sak kuat iki dhewean iki. Stop ya. Ngaman ke kamera. Bari iki stop ya. Kopi sih guys. Pahit apa lagi? Iki apa? Mutu musik. 26. Besar dewe sih kan. Tudai. Iya. Hari ini. Yes. Wih. Coba aku rata rungokne sel dene mau. Dicoba iki. Mantul paling. Oh, iki. Tak kira. Kayak suara monitor nenek. Iki. Apa? Durung ora. Durung mau kok meneh. Stop lah.